GBFM Radio. Mari kita pergi ke ladang sambil berkebun tanam pario. Mari kita sama berdendang, berbalas pantun dalam radio. Mari kita sama berdendang, berbalas pantun dalam radio. Tanam pario talang silungko, di sungai arang ambek junjungnya. Kita angkat budaya lamo, acara asli yang kita punya. Kita angkat budaya lamo, acara asli yang kita punya. Alah, untuk kate-kanti anak bebaleh pantun sambil dengar lagu Darah Jambi, dengarlah Dendang Kota Lintas. Setiap hari Kamis dengan Jumat jam 8 sampai jam 10 pagi. Dendang Kota Lintas asli yang kita punya. Suasana malam pedusunan membawa kita kepada keheningan. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara nyanyian lirih yang melantunkan syair-syair yang sangat sulit diterjemahkan. Dengan irama lokal yang khas, membawa kita ke masa lampau yang sangat jauh. Masa di mana kehidupan hanya bergantung kepada alam sebagai bentuk peradaban kehidupan leluhur di masa lalu. Ya, nyanyian itu adalah Krino, salah satu nyanyian rakyat yang berasal dari bumi Langkah Serentak, Limbai Seayun, Kabupaten Bungo. Mitra muda, marilah kita ikuti jejak Krino Tauh dari tradisi lisan hingga menuju ke panggung pertunjukan. Mitra muda, Krino adalah salah satu seni vokal yang bersifat free meter, dituturkan dengan dialek yang khas dan dilantunkan dengan irama yang tinggi. Kesenian ini pun diiringi dengan melodi dan alat musik tradisi lainnya. Cengkok yang khas dalam lantunan sebagai vakum yang memberikan keindahan tersendiri bagi penikmat kesenian yang satu ini. Verly Montana, salah satu akademisi peneliti Krino, mengatakan sebagai sebuah kesenian, Krino pada awalnya hanyalah sebuah seni tutur yang bersifat sederhana, hanya berupa puisi dan syair-syair lama yang bersifat spontan, personal, bahkan emosional, yang dilantunkan sedemikian rupa tanpa iringan alat musik atau melodi apapun, dan hanya mengandalkan ekspresi dan kekuatan emosi penutur sebagai penguat di dalam setiap bait yang dilantunkan. Krino secara struktur ini bisa dikatakan sebagai nyanyian rakyat. Kenapa nyanyian rakyat? Karena Krino tidak bisa dikategorikan sebagai genre pantun atau genre syair. Memang dia kategori puisi lama ya, cuma dia tidak terikat oleh jumlah baris, jumlah kata, atau jumlah bait. Jadi Krino itu apalagi kalau korelasikan dengan seni pertunjukan, jadi dia merupakan sebuah tuturan yang sifatnya kadang spontan gitu, sesuai dengan kehendak dan keinginan penutur atau pelantun dari nyanyian itu sendiri. Kadang-kadang bisa bersifat dia seperti pantun, kadang bisa bersifat seperti syair, kadang bisa juga seperti talibun atau seloka. Nah, maka tidak bisa kita masukkan ke kategori dari pantun ataupun syair, meskipun ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa Krino itu seperti syair
Krino itu seperti pantun, tapi kalau saya pribadi mengatakan bahwa krino itu bagian dari puisi lama yang berbentuk nyanyian rakyat. Jika dilihat dari isi bait yang dituturkan, krino memiliki pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Setiap kata dan bait yang dilantunkan memberikan makna tersirat yang sangat dalam. Semuanya terlahir dari hasil perenungan pemikiran penutur yang ingin membangkitkan perasaan dan merangsang imajinasi melalui kata-kata yang dilantunkan dengan irama khas krino, yaitu melantunkan seluruh isi hatinya ke dalam irama yang bernada tinggi. Krino kok kita menghayal seperti awak nih yang dak tembus dari awak kan menghayal tuh tatuang krino ibu hati ibu kalau susah dak kalau kita menderita dak cuma hati ibu atuang lah tati bola krino kalau di latihan dak do dak cuma kita tuh ambago tadi krino dikit dak do di apunian dak inti dak ibaan yang kan dak cuma kita hati ibu agak sesayu asuati kan tatuang krino aku mako dikombang gitu jadi kan. Seiring dengan perkembangannya, berangkat dari ungkapan perasaan, krino pada akhirnya berkembang menjadi sebuah tradisi yang merupakan cikal bakal terbentuknya suatu kebudayaan masyarakat lokal. Mulia Jaya dalam tulisannya mengatakan dinamika krino di Kabupaten Bungo berkaitan erat dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Melayu Jambi. Kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia kemudian dilakukan secara kontinu sehingga menjadi tradisi. Oleh sebab itu, tradisi tersebut dengan sendirinya akan mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kehidupan manusia. Perkembangan tersebut diarahkan demi kepentingan manusia karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia sendiri. Macam mana kita nak mandi, ya nak? Anak buaya bawa titip. Macam mana kita jadi kayu-kayu ke mesjid. Yang pencintaan dulu dari punya nuneng gitu, 4 kali turunan jam pencintaan. Tonta nama lah sehabis lah budak tu ada lagi nama habis. Itulah yang ngarang lagu kita menurut kakak kami yang mengenal turun ke kami ya. Kapiyu-piyunya kan segala kami. Seniman krino pun mengatakan krino merupakan kesenian tertua yang telah ada sejak zaman prasejarah yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. Salah seorang budayawan Jambi, Ja'far Rasuh, menduga cikal bakal krino telah ada sebelum zaman Buddha di negeri Jambi, yang mana pada masa itu seni vokal dijadikan sebagai mantra dan doa-doa yang kemudian berkembang menjadi kesenian krino. Mitra muda, dalam perkembangan selanjutnya, krino mulai diiringi dengan alat musik kulintang kayu. Kulintang kayu merupakan alat musik yang terbuat dari kayu mang yang telah dikeringkan, kemudian dibelah dan disusun sedemikian rupa dan hanya menghasilkan 6 nada. Uniknya masyarakat waktu itu belum mengenal notasi kulintang kayu, sehingga hanya mengandalkan naluri pemainnya saja. Pada awalnya kulintang kayu hanya dijadikan sebagai instrumen musik untuk mengisi waktu luang. Namun pada akhirnya para seniman krino mulai memadukan vokal krino dengan kulintang kayu hingga menghasilkan seni musik yang menarik. Pada fase ini, fungsi krino mulai bergeser dari ungkapan perasaan menjadi sarana hiburan di kala istirahat di ladang atau di sawah, pengusir binatang buas, bahkan untuk memikat hati orang yang dicintai. Krino pada fase ini pun mulai dituturkan secara bersahutan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kesenian ini sudah menjadi hiburan wajib pada saat berselang atau bergotong royong di sawah. Kalau krino kok ada masuknya waktu selamunuai. Ada mana-mana beda waktu selamunuai yang nyebut padi, nuai padi kan kok. Mulai kita punya gadi dah. Itu pentingnya krino tu. Kalau ada usaha lain tak do perlu. Kalau nuai mesti nuai, musim belat nanjak, tu krino. Tu krino lah. Lain tak ada dah. Kalau ada lah rampi-rampo, kalau adik mau kan. Itulah nado lah. Cuma emak kesenangan adalah kan. Walaupun kita ada yang tahu tapi kesenangan kau setengah senang kau, setengah kau tak ya kalau yang penting nak. Cuma kalau penting nuai padi itulah. Itu wajib kepada bukan sunat yang wajib tu.
Seiring dengan perkembangan zaman, Krino mulai diangkat